Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Ini merupakan pertemuan kedua kita, di mana pertemuan pertama kita sudah membahas metode pembelajaran, proses penilaian, sampai dengan RPS yang akan kita pelajari mulai dari pertemuan pertama hingga nanti pertemuan yang terakhir sebelum UAS, sampai dengan mekanisme UTS dan UAS, serta kita sudah menyamakan persepsi tentang tugas yang akan kita pelajari bersama. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas masalah pengantar daripada perangkat lunak. Ini masih materi yang sangat santai ya, sangat mudah. Di dalam pengantar perangkat lunak ini nanti kita akan belajar mengenai definisi perangkat lunak, peran perangkat lunak, definisi rekayasa perangkat lunak. Jadi perlu diketahui di atas ada istilah perangkat lunak dan di urutan yang ketiga ada definisi rekayasa perangkat lunak. Tentunya beda antara perangkat lunak dengan rekayasa perangkat lunak. Berikutnya yang keempat kita akan membahas prinsip mendasar pengembangan sistem, dan yang terakhir kelima nanti kita akan membahas what's good software, ya, apa sih software yang baik itu gitu ya. Ini yang akan kita bahas sebagai pertemuan yang kedua, dan sama seperti pertemuan yang pertama nanti akan ada beberapa tugas ya yang saya sisipkan di antara pertemuan-pertemuan ini. Oke, sudah ready semua ya. Sekarang kita slide yang kedua ya. Perangkat lunak. Nah, perangkat lunak atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan software. Software juga sudah menjadi bahasa yang sangat umum di kita, lingkungan teknik informatika, lingkungan ilmu komputer, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih perangkat lunak? Nah, kan gitu. Apakah perangkat lunak itu sebuah perangkat yang lunak-lunak? Nah, lunak artinya yang nggak keras, nah, perangkat lunak ya. Apakah perangkat lunak itu sesuatu hal yang soft-soft kayak gitu ya. Nah, kalau soft-soft benar ya ada istilah software gitu. Dan apa sebenarnya yang disebut dengan perangkat lunak? Jadi tugas yang pertama di pertemuan kedua ini silakan nanti dijelaskan ya definisi daripada perangkat lunak gitu ya. Ini kita bisa mengambil dari beberapa referensi ya, dari beberapa referensi mengenai perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sama software sama ya tadi saya jelaskan. Menurut Melvin Safrizal Daulay, software adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer, gitu ya, dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer, ya, mengenal hardware, software, dan pengolahan instalasi komputer. Menurut Melvin Safrizal Daulay 2007. Jadi di sini dijelaskan bahwa software atau perangkat lunak merupakan sebuah perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas. Jadi perangkat yang mengatur aktivitas ya komputer, aktivitas kerja komputer. Jadi hardware itu tidak bisa bekerja apapun jika tidak disuruh oleh software atau perangkat lunak. Dan mengatur seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Jadi itulah perangkat lunak. Definisi yang pertama, mengatur aktivitas kerja komputer. Jadi kita menyuruh komputer untuk melakukan segala sesuatu, dan kita menyuruh ya komputer untuk dan menyuruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Jadi sistem komputer pun yang menyuruh itu software itu. Lalu definisi yang kedua kita lihat bersama menurut Roger S. Pressman. Jadi
Roger S. Pressman merupakan referensi buku yang sudah lama sejak saya dulu kuliah di tahun 2000-an dan sekarang softwarenya sudah beredisi ya, sudah beberapa edisi yang kurang tahu pastinya saya edisi yang pertama sampai dengan sekarang itu edisi yang keberapa. Yang jelas bukunya selalu diupdate ya. Roger S. Pressman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perangkat lunak atau software adalah sebuah perintah program dalam sebuah komputer. Ya. Perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan untuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Ya itu ya. Jadi misalkan sebagai contoh kita membuat program aplikasi sederhana ya perkalian misalkan 5 kali 10 enter nanti muncullah 20. Bahkan lebih dari itu yang lebih kompleks lagi misalkan kita meminta sebuah komputer itu menampilkan ya berapa jumlah mahasiswa teknik informatika di semester 6. Nah, itu nanti diberikan form untuk input, lalu diberikan perintah di dalamnya, lalu dieksekusi muncul. Kita bisa juga menampilkan berapa jumlah mahasiswa yang tinggal di kota Tangerang, berapa jumlah mahasiswa yang di luar kota Tangerang. Nah, itu nanti dengan perangkat lunak inilah kita bisa menampilkan dengan sangat mudah ya. Lalu menurut Siswa Utama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak adalah sebuah nyawa dari komputer ataupun hardware. Nyawa ya. Ya, masuk juga ya. Artinya ada nyawa berarti ada raga. Nyawa itu jiwa ya. Jiwa dan raga. Jadi raganya itu hardware, nyawanya itu software. Itu ya. Karena tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah perangkat keras atau hardware yang mati dan tidak dapat digunakan. Nah, begitu juga software, perangkat lunak, hanya perangkat lunak saja, maka dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Sama juga. Jadi, software tanpa hardware, maka kurang optimal. Hardware tanpa software juga kurang optimal. Jadi, ini ibarat kata suami istri itu sudah sesuai. Ya, ada ada software, ada hardware, gitu ya. Berikutnya, ini software adalah kumpulan instruksi atau program elektronik yang digunakan menyuruh komputer untuk melakukan sesuatu sehingga menghasilkan outputan yang diinginkan. Itu ya. Itu yang disebut software. Itu bersumber dari buku saya Rahmat Taufik dan kawan-kawan di tahun 2020 dengan judul Sistem Informasi Manajemen. Gitu ya. Lalu perangkat lunak atau sistem harus terinstal lebih dahulu sebelum perangkat lunak lainnya. Perangkat lunak sistem berfungsi untuk membantu komputer mengerjakan tugas operasional utama serta memungkinkan perangkat lunak aplikasi bisa berjalan. Perangkat lunak sistem ini terdiri dari beberapa program yang dikodekan secara elektronik. Yang paling penting adalah sistem operasi, yaitu program kontrol utama untuk menjalankan komputer. Contoh sistem operasi untuk PC ya. Ada Microsoft, ada Unix, ada Linux, ada Macintosh gitu ya. Sedangkan perangkat lunak sistem bagi menjadi tiga yaitu sistem operasi tadi, device driver dan program utility. Ya gitu ada tiga. Jadi perangkat lunak sistem operasi tadi yang saya sebutkan di atas ada device driver itu driver untuk alat-alat tertentu sekarang semakin sulit untuk kita lihat jika dulu pada saat kita itu membeli sebuah hardware, katakanlah flash disk, maka flash disk itu harus diinstal dulu biar bisa digunakan. Gitu ya. Kita beli printer,
maka nanti di kotaknya itu, di boxnya itu ada drivernya. Driver itu diinstal dulu baru digunakan. Lalu ada juga program utility ya, program utility itu seperti apa antivirus, lalu ada eh, software untuk PDF dan lain sebagainya gitu ya. Banyak sekali program-program utility yang sudah ada saat ini. Namun untuk device driver sudah semakin jarang untuk kita temui karena mereka sudah include ya ke dalam Windows. Kalau kita menggunakan Microsoft, mereka hampir sudah include di dalam Microsoft tersebut. Ini pengertian perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dan menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah ataupun dokumen serta arsip lainnya. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan. Jadi ini beberapa definisi perangkat lunak yang pada intinya masih sama. Ini bisa digunakan untuk Anda sebagai bahan belajar untuk memperkaya pengetahuan paling dasar mengenai definisi daripada perangkat lunak. Bagaimana peran perangkat lunak? Ya, perangkat lunak atau software memiliki berbagai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan dunia teknologi. Berikut beberapa peran utama perangkat lunak. Ya, silakan dibaca dulu dari 1 sampai ke 7 itu. Oke, yang pertama kembali ke sini mengatur dan mengontrol perangkat keras atau hardware. Yang kedua meningkatkan efisiensi. Yang ketiga memberikan fungsionalitas spesifik. Yang keempat meningkatkan komunikasi. Yang kelima otomatisasi. Sudah pasti otomatisasi sekarang lagi ngetren ya di dunia industri. Yang keenam mendukung hiburan dan multimedia. Ya, wah sini contohnya sudah banyak sekali multimedia hiburan. Yang ketujuh, keamanan dan perlindungan data. Yang paling baru perlindungan data ya. Secara keseluruhan, perangkat lunak sangat berperan dalam mendukung berbagai aktivitas dan sistem di hampir semua bidang kehidupan manusia, mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Jadi, tidak bisa kita menghindar dari teknologi, tidak bisa kita menghindar dari sistem informasi. Ya, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bisa menerima sistem informasi itu sebagai hal yang positif. Ya. Lalu selanjutnya seperti tadi yang disampaikan, ini ada pengertian rekayasa perangkat lunak. Tadi kita sudah belajar mengenai perangkat lunak, sekarang kita mempelajari rekayasa perangkat lunak. Ya. Metode pengembangan sistem secara umum bisa diartikan sebagai urutan langkah-langkah yang terstruktur untuk mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis komputer. Dalam referensi lain, metode pengembangan sistem diistilahkan dengan sistem development
sistem development metodologi atau rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Jadi ini satu istilah, beberapa istilah yang memiliki satu makna. Apa sistem development? Apa sistem development metodologi? Apa rekayasa perangkat lunak ataupun software engineering? Ya. Lalu di sini Friedburg mendefinisikan sebagai software engineering atau rekayasa perangkat lunak adalah penetapan dan penggunaan prinsip-prinsip rekayasa tangguh atau teruji dalam upaya memperoleh perangkat lunak secara ekonomis, handal, dan bekerja efisien di mesin nyata. Di sisi lain, IEEE telah mendefinisikan bahwa rekayasa perangkat lunak adalah aplikasi dari sebuah sistem pendekatan yang sistematis, yang terstruktur, dan terukur untuk pengembangan, pengukuran, dan pemeliharaan software yang merupakan aplikasi dari rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, studi dari pendekatan yang digunakan. Ini menurut Pressman dan Maxim di tahun 2015 dalam buku Software Engineering. Ya. Berikutnya ini ada definisi beberapa mengenai eh, rekayasa perangkat lunak. Jadi tugas Anda yang kedua adalah menulis salah satu definisi rekayasa perangkat lunak yang menurut Anda itu paling mudah untuk difahami, paling mudah untuk dihafalkan, paling mudah untuk dimengerti. Jadi tugas yang kedua dari materi ini yaitu menulis salah satu pengertian rekayasa perangkat lunak ya. Berikutnya prinsip mendasar pengembangan sistem. Jadi ada 10 prinsip yang mendasari metodologi pengembangan sistem menurut Jeffrey tahun 2004 sebagai prinsip. Yang pertama adalah libatkan para pengguna. Di sini maksudnya adalah pengembangan sistem seluruh komponen harus melibatkan secara intens baik itu pemilik sistem ataupun pengguna sistem. Dengan cara melibatkan pengguna sistem, diharapkan mereka bisa memberikan gambaran sistem yang berjalan dan sistem seperti apa yang diharapkan oleh mereka kepada pengembang gitu ya. Jadi kita melibatkan semua pengguna mulai dari apa end user, frontliner, semuanya ya. Itu di admin dan lain sebagainya itu dilibatkan dalam proses pengembangan sistem. Yang kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah gitu ya. Masalah secara luas meliputi masalah nyata, kesempatan-kesempatan untuk ya, memperbaiki dan perintah-perintah dari manajemen. Jadi, seluruh masalah yang ada harus diselesaikan dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu agar pemilik atau pengguna tidak merasa diinterogasi oleh analis sistem. Ya, inilah peran analis sistem. Kemarin sempat saya bahas bagaimana syarat menjadi seorang analis sistem ini memang memiliki peran yang cukup penting ya. Yang ketiga, bentuklah fase dan aktivitas dalam pengembangan sistem merupakan hal yang penting ya. Bisa dijadikan sebagai jadwal dalam pelaksanaan pengembangan sistem langkah demi langkah yang sudah dijadwalkan selanjutnya dijalankan, membuat jadwal kegiatan. Jika diimplementasikan di kerja praktek Anda, ini ada di poin 1.8 ya. Yang keempat, dokumentasi sepanjang pengembangan. Jadi seluruh langkah-langkah yang ada dalam pengembangan itu disimpan, dokumentasi, simpan dokumentasi. Jika ada masalah di situ, nanti dikomunikasikan lagi gitu ya. Selanjutnya yang kelima, buatlah standar. Jadi memang dalam penulisan itu harus memiliki standar yang sama ya, sehingga semua nanti yang membaca hasil karya kita dalam dokumen itu bisa memahami karena memiliki standar yang sama. Dengan menggunakan standar yang ada dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu yang lama, bisa dan mudah untuk dikembangkan lagi, bahkan dikembangkan oleh pengembang sistem yang lainnya jika kita menggunakan standar-standar yang sudah ada, yang sudah umum. Lalu yang keenam, kita kelola proses dan
proyek, manajemen proses, dan manajemen proyek nantinya akan dipengaruhi oleh kebutuhan manajemen kualitas. Standar kualitas dibangun ke dalam proses untuk memastikan bahwa aktivitas dan produk jadi pada setiap fase akan berkontribusi pada pengembangan sistem informasi berkualitas tinggi. Yang ketujuh, membenarkan sistem informasi sebagai investasi modal. Jadi kita sepakat bahwa sistem informasi adalah investasi modal ya, seperti armada, truk, atau bangunan baru dan lain sebagainya. Para pemilik sistem nanti akan berkomitmen pada investasi ini. Perhatikan juga bahwa komitmen awal terjadi pada awal proyek saat para pemilik sistem setuju untuk mensponsori dan mendanai proyek tersebut. Kemudian selama dalam analisis keputusan, para pemilik sistem membuat komitmen ulang pada keputusan teknis yang lebih mahal. Selanjutnya yang kedelapan, jangan takut untuk membatalkan atau merevisi lingkup. Ada sebuah peribahasa, janganlah membuat uang yang bagus setelah yang jelek, ya. Dengan kata lain, jangan takut untuk membatalkan sebuah proyek atau merevisi lingkup tanpa menghiraukan berapa banyak uang yang telah dikeluarkan sejauh ini. Sebagai contoh, misalkan kita sudah menganalisis dan sudah melakukan beberapa tahap pengembangan sistem, namun baru diketahui bahwa lingkup sistem yang dianalisis di awal tidak sesuai dengan harapan pemilik atau sudah ketinggalan zaman. Maka langkah yang diambil adalah merevisi lingkup agar sistem bisa dipakai lagi daripada sistem sudah jadi dan tidak bisa dipakai dengan berbagai alasan. Berikutnya adalah bagilah dan taklukkan. Ini maksudnya kita bisa membagi sebuah sistem menjadi sub-sub sistem supaya lebih mudah nanti dalam proses mengerjakan. Dan yang terakhir adalah desainlah sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Maksudnya adalah bisnis-bisnis berubah sepanjang waktu, kebutuhan-kebutuhan mereka juga akan berubah, prioritas mereka juga berubah. Jadi sistem itu didesain untuk bisa dikembangkan atau bisa diupdate ke sesuai dengan kebutuhan yang akan datang. Gitu ya. Ini prinsip mendasar pengembangan sistem yang wajib kita ketahui sebagai calon programmer gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar yang poin yang terakhir, what is good software gitu ya. Yang pertama, perangkat lunak software memiliki berbagai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan dunia teknologi. Beberapa peran utama perangkat lunak, gitu ya, mengatur dan mengontrol perangkat keras. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, memberikan fungsionalitas spesifik. Yang keempat, meningkatkan komunikasi. Yang kelima, otomatisasi. Yang keenam, mendukung hiburan dan multimedia. Yang ketujuh, keamanan dan perlindungan data. Sama seperti ini ya, ini software yang bagus menurut GPT gitu ya. Lalu ada tugas yang ketiga di pertemuan ini, yaitu sebutkan ya, kenapa apa penyebab sistem informasi itu mengalami kegagalan ya. Kenapa sistem itu bisa gagal? Nah, itu tolong ditulis sebagai tugas yang ketiga di pertemuan yang kedua. Kenapa gagal dan sebutkan juga cara untuk mengatasi kegagalan tersebut agar sistem tersebut bisa berjalan dengan baik, bisa digunakan dengan baik gitu ya, bisa dikembangkan untuk masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi di pertemuan yang kedua ini ada tiga tugas, silahkan tugas itu dikerjakan di bawah tugas yang pertama dalam satu file ya.
Ini pertemuan kita sudah selesai di pertemuan kedua ini. Jika ada yang ingin disampaikan, ya bisa juga nanti sharing-sharing dengan saya. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.